Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam, Kak. selamat bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen pangan halal. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi titik kritis bahan ya. Apa sih yang dimaksud dengan titik kritis bahan ini? Titik kritis yang dimaksud ini adalah titik kritis yang memungkinkan atau menyebabkan suatu bahan itu statusnya menjadi tidak halal, ya. Bisa jadi ketidakhalalan itu disebabkan karena proses produksinya yang tidak memenuhi standar halal, atau memang bahan bakunya sendiri berasal dari sumber yang tidak halal. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi titik kritis ini? Ya kita harus mengetahui dua faktor yang menyebabkan ketidakhalalan tadi, yaitu dari sisi bahan dan proses produksi. Oke, apa sih sebetulnya tujuan kita mengidentifikasi titik kritis ini? Jadi tujuan yang pertama, identifikasi titik kritis ini untuk mengetahui atau memahami ketentuan yang berkaitan dengan bahan-bahan untuk produksi halal. Jadi ketika ada tuntutan bahwa dalam proses produksi itu harus dipastikan sumber bahannya itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam, ya. Atau dengan kata lain, bahan yang digunakan itu terpenuhi standar halalnya, ya. Baik itu berupa bahan hewani, bahan nabati atau bahan tumbuhan, bahan mikrobial ataupun bahan campuran. Nah, jadi ada berbagai ketentuan yang terkait dengan penggunaan bahan untuk proses produksi halal, ya. Dan ketentuan ini nanti akan kita pelajari, ya. Di mana sih letak titik kritisnya sehingga bahan itu dikategorikan produk bahan yang eh, tidak memenuhi standar halal dan seterusnya. Yang kedua, tujuan daripada identifikasi titik kritis adalah memahami standar tentang sertifikasi halal. Jadi dalam kaitannya dengan eh, program sertifikasi halal, eh, MUI itu menetapkan standar ya. Apakah suatu bahan ini termasuk kategori bahan yang kritis atau bahan yang low risk, yang positive risk. Artinya bahan yang sudah dipastikan kehalalannya itu masuk kategori positive risk, ya. Tapi bahan yang masih diragukan ya dari sisi kehalalannya itu masuk kategori bahan yang high risk atau yang eh, titik bahan yang sangat kritis ya. Bahan kritis yang perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain adanya sertifikat halal untuk bahan tersebut. Kemudian selain untuk bahan, standar sertifikasi ini juga berkaitan dengan fasilitas produksi. Jadi ketika kita mengetahui titik kritis bahan, maka kita bisa memastikan apakah produk yang kita hasilkan dari fasilitas produksi yang sama itu ada kemungkinan terkontaminasi atau tidak oleh bahan yang tidak halal. Nah, ini terkait dengan nanti penggunaan fasilitas produksi. Terutama kalau peralatan produksi itu digunakan bersamaan.
untuk produk yang disertifikasi dengan yang tidak disertifikasi. Yang ketiga, selain memahami standar sertifikasi halal, maka identifikasi titik kritis ini juga berkaitan dengan mengasah keterampilan seorang auditor atau penyelia halal ya, internal auditor di suatu perusahaan untuk mengetahui kategori bahan itu termasuk kategori bahan yang tadi saya bilang apa, positive list atau termasuk bahan yang kritis. Bahan yang positive list itu artinya bahan yang sudah pasti kehalalannya, yang sudah terjamin kehalalannya, atau dia termasuk bahan kritis yang harus dipastikan kehalalannya itu melalui penelusuran dokumen dan eh, pemantauan apa fasilitas produksi yang berkaitan dengan bahan tersebut. Yang keempat, tujuan daripada identifikasi tikris ini adalah memperoleh pengetahuan bahan untuk proses produksi. Jadi, sebelum Anda bekerja sebagai seorang penyelia halal atau sebagai auditor halal di suatu perusahaan, ya, maka Anda harus paham dulu apa yang dimaksud dengan titik kritis bahan ini. Ya. Bagaimana suatu bahan itu dikategorikan kritis, bagaimana bahan itu dikategorikan positive list, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk menentukan status kehalalan itu ditinjau dari sisi pengetahuan bahan. Ya. Jadi setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, saya harapkan Anda punya pemahaman tentang apa itu bahan kritis dan bagaimana cara menelusuri. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang titik kritis bahan, ya, dalam sertifikasi halal itu bahan dikategorikan menjadi tiga, ya, atau dikelompokkan menjadi tiga kategori. Yang pertama bahan baku atau bahan utama. Ya, bahan baku itu ya bahan yang komposisinya paling besar, yang menjadi komponen utama, ya, yang menjadi bahan utama yang ada di dalam suatu produk. Ya. Yang kedua ada bahan tambahan. Bahan tambahan ini bahan yang sengaja ditambahkan ya untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk ya atau penampakannya, penampilannya, cita rasanya ya dan mungkin juga daya tahan ya, keawetan dan sebagainya itu biasanya ditambahkan suatu bahan tambahan pangan atau BTP atau yang disebut sebagai ingredients ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang ketiga ada yang masuk kategori bahan penolong. Apa itu bahan penolong? Bahan penolong itu adalah bahan yang digunakan selama proses produksi, tetapi fungsinya hanya untuk membantu proses produksi tersebut dan tidak diketemukan di dalam komposisi produk akhir. Ya, jadi dia hanya membantu misalnya contohnya karbon aktif dalam proses penyaringan air ya pada air mineral atau air minum isi ulang. Karbon aktifnya itu sebagai bahan penolong karena dia tidak ditemukan di produk akhir. Di dalam air yang diminumnya nggak ada karbon aktif. Tapi karbon aktif itu digunakan selama proses filtrasi atau penyaringan. Dan itu bersentuhan langsung dengan bahan baku ataupun dengan produk yang dihasilkan. Nah, itu yang disebut sebagai bahan penolong. Ya. Dan termasuk juga mungkin bahan pengemas ya, bahan kemasan itu juga termasuk bahan penolong gitu ya kan, karena dia hanya membantu sebagai wadah tempat untuk pengemasannya gitu ya. Nah, itu termasuk kategori bahan penolong. Oke, kemudian kalau kita bicara sumber asal bahan, maka ruang lingkup analisis titik kritis ini kita bagi menjadi 4 bagian ya, berdasarkan asalnya ya.
asal mula dari bahan tersebut ada yang berasal dari sumber hewani, ya, ada yang berasal dari sumber tumbuhan atau nabati, ada juga yang bersumber dari proses fermentasi mikroba atau yang disebut bahan mikrobial, ada juga yang disebut sebagai bahan sintetik, bahan mineral atau bahan campuran, ya. Nah, itu bahan lain-lain itu artinya dia tidak termasuk kategori di antara ketiganya. Misal mungkin juga campuran di antara ketiganya misalnya, itu masuk ke dalam kategori bahan lain, ya. Kalau bahan mineral kan bahan tambang yang kita ambil dari alam, bukan dari hewani, bukan dari tumbuhan, bukan juga dari hasil mikrobial, ya. Bahan-bahan, yang diperoleh dari alam secara langsung. Kalau bahan sintetik itulah bahan yang disintesis secara kimiawi di, eee, di pabrik ya, manufacturing gitu ya, di industri, diolah secara kimiawi, eee, dan produksi melalui reaksi-reaksi kimia tertentu. Nah, itu yang disebut bahan sintetik, contohnya bahan polimer ya. Oke, jadi bagaimana kita, eee, mengetahui perbedaan dan titik kritis dari masing-masing bahan tersebut ya, kita mulai dari, bahan hewani ya. Oke. Sejauh mana sih titik kritis bahan hewani itu? Bahan hewani adalah bahan yang berasal dari hewan ya, dan bahan itu statusnya halal dan suci jika berasal dari hewan yang halal. Itu yang pertama ya. Ya halal kalau berasal dari hewan yang halal, yang memang secara syar'i ditentukan dalam Al-Qur'an ya dan hadis, hewan yang halal itu apa saja, gitu ya. Yang kedua, disembelih sesuai dengan syariat Islam. Ya, selain hewan halal, juga dia harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Proses penyembelihannya harus sesuai dengan kaidah syar'i. Jadi tidak dipukul, tidak dibunuh secara misalnya di dicekik, diterkam, eee, tenggelamkan dan lain sebagainya. Nah, itu kan, tidak termasuk kategori hewan yang halal ya. Tidak termasuk kategori, bahan yang halal walaupun hewannya halal, misalnya dia sudah menjadi bangkai, atau dia, sebelum disembelih dia sudah mati duluan misalnya. Yang kedua, bukan darah, ya. Jadi darah itu termasuk kategori yang diharamkan. Yang ketiga, tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis. Walaupun hewannya dari hewan yang halal, disembelih dengan syariat Islam, tapi ketika dibawa, diangkut bercampur dengan bahan yang haram, maka dia akan terkontaminasi oleh bahan yang haram tersebut dan statusnya menjadi tidak, halal ya atau ya bersifat mutan najis karena dia terkena oleh bahan yang haram tadi dan itu menjadi tidak bisa dikonsumsi karena statusnya jadi haram. Oke, saya sudah jelaskan ya pada kalian apa sih hewan yang diharamkan itu salah satunya adalah babi ya. Babi itu termasuk seluruh bagian tubuhnya itu para ulama sepakat karena dia termasuk hewan yang najis, maka apapun yang berasal dari babi ya, bahkan bulunya sekalipun juga termasuk yang diharamkan. Karena dia masuk kategori hewan yang najis, ya. Jadi apapun yang berasal dari babi, baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, darahnya, kulitnya, bulunya, ya, jeroannya, itu semua masuk kategori bahan yang najis dan haram untuk dikonsumsi. Namun kita lihat sekarang penggunaan produk turunan babi ini sangat luas sekali, ya, yang bisa kita lihat ya, baik itu untuk bahan campuran makanan, misalnya yang dicampur dengan daging sapi ya, diproduksi untuk, makanan-makanan di rumah makan ya, untuk bahan penyedap, shortening ya, eee, pencampur
vegetable oil ya. Bahkan tulangnya juga bisa digunakan untuk pasta gigi ya, karena mengandung kalsium ya. Kemudian bisa menghasilkan gelatin yang bisa diproduksi untuk berbagai jenis produk pangan ya. Emulsifier, marshmallow, selai, kapsul, jelly, puding ya, bahan pelembut, stabilizer dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menemukan bahan gelatin contohnya dalam satu produk pangan, pastikan gelatin itu berasal dari hewan yang halal dan disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak. Nah, di sini ada pohon atau cara mengidentifikasi titik kritis bahan hewani. Ya, bagan untuk mengidentifikasi titik kritis bahan hewan. Pertama, kalau bahan itu berasal dari bahan hewani, lihat apakah dia termasuk kategori susu, telur, atau ikan. Nah, kalau susu, telur, atau ikan tanpa pengolahan, maka itu statusnya sudah pasti halal. Ya, susu, telur, dan ikan tanpa pengolahan. Dia tidak menjadi titik kritis kalau tidak ada pengolahan. Non TK itu artinya non titik kritis. Tapi kalau ada pengolahan, misalnya susu jadi susu UHT, telur jadi rendang telur, jadi apa telur balado dan sebagainya, ikan jadi apa namanya itu, misalnya eh, jadi ikan yang ada di kalengan gitu ya, ikan eh, apa, misalnya pindang eh, apa lele atau mungkin abon lele, nah itu kan sudah diolah ya. Jadi kalau sudah ada pengolahan, itu akan menjadi kritis karena di situ ada penambahan bahan lain, ya bumbu masaknya seperti apa dan sebagainya. Yang berikutnya selain susu, telur, dan ikan, daging dan hasil olahannya, hasil sampingnya, misalnya lemak, tulang, kulit, dan lain-lain ya, itu di luar tadi susu dan telur dan ikan, termasuk jeroan ya, itu kan masuk daging dan hasil samping. Nah, pertanyaannya apakah daging dan hasil sampingnya itu berasal dari hewan yang halal? Kalau tidak, jelas hukumnya haram. Tapi kalau iya, pertanyaan tambahannya adalah apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal dari lembaga yang diakui, sertifikat halal untuk penyembelihannya. Kalau tidak, misalnya kita beli ayam di pasar, ayamnya kan halal, tapi di situ kita nggak tahu penyembelihannya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Terus nggak ada sertifikat halalnya, nah maka itu menjadi bahan yang kritis. Ya, selama kita tidak mengetahui proses penyembelihannya, maka itu menjadi kritis. Tapi kalau sudah ada sertifikat halalnya, ya maka daging tersebut bisa digunakan, gitu kan? Artinya dia tidak kritis lagi kalau sudah ada sertifikat halal. Kemudian daging yang sudah ada sertifikat halalnya juga apakah ada pengolahan lanjutan atau tidak? Misalnya kalau daging ayam dibikin pilet, dibikin apa namanya itu daging cincang ya, atau digiling dan lain sebagainya, itu kan ada pengolahan ya. Maka kita harus lihat titik kritis pengolahannya ya, terutama di fasilitas produksinya ya, termasuk kalau dimarinasi, ditambahkan bumbu dan sebagainya, itu berarti ada penambahan bahan lain, itu menjadi titik kritis. Nah, itu contoh identifikasi titik kritis bahan hewan ya. Sekarang kita mulai eh, penjelasan tentang titik kritis hewani dilihat dari sisi penyembelihan. Tata cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam itu ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, binatang yang disembelih termasuk kategori binatang yang halal. Bahkan kalau untuk yang misalnya hewan kurban atau untuk akikah itu ada syarat-syarat khusus ya. Usia hewannya minimal misalnya 1 tahun atau sudah giginya sudah apa tanggal gitu ya, atau sudah ada tanduknya misalnya, dan tidak boleh hewan betina kalau untuk apa akikah. Tapi kalau untuk konsumsi secara umum kan tidak ada kategori dari sisi usia dan jenis kelaminnya gitu ya. Yang penting dia termasuk kategori hewan yang halal. Yang kedua,
disembelih oleh orang yang akil balik. Kalau dalam istilah Islam, ya, orang dewasa itu adalah orang yang sudah akil balik dan sehat jasmani dan rohani. Itu artinya memenuhi syarat orang itu apa namanya itu sudah mencapai usia akil balik lah gitu ya. Kalau laki-laki mungkin 15 tahun. Nah, perempuan juga sebetulnya boleh menyembelih, karena di situ ada ketentuan harus disembelih oleh laki-laki, asalkan dia, muslim ya, muslimah itu maka boleh. Eee, tapi dalam Al-Quran kadang ada juga disebutkan sembelihan ahlul kitab yang ya dia mengakui Allah sebagai Tuhan itu ya masih diperkenankan kalau dia menyembelihnya atas nama Allah gitu ya. Cuman di sini kalau dalam ketentuan, syariat Islam ya apa, lebih afdol yang menyembelih itu adalah, muslim yang sudah dewasa, gitu kan. Kemudian yang ketiga menyebut nama Allah ketika menyembelih, ya. Jadi, harus membaca basmalah di situ. Tidak menyebut nama selain Allah, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya untuk sesembahan, untuk apa namanya itu, berhala misalnya, untuk apa namanya itu, hal-hal yang tidak disyariatkan gitu ya, yang termasuk kategori, eee, apa, menyimpang dari ajaran Islam lah gitu ya. Kemudian menyembelih dengan cara yang baik dan manusiawi ya, tidak menganiaya. Ini tata cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Ya. Jadi pertama hewannya harus halal, kedua disembelih oleh orang yang dewasa yang sudah akil balik, menyebut nama Allah, tidak menyebut nama selain Allah dan menyembelih dengan cara yang baik. Nah, di sini tata cara penyembelihan hewan yang benar adalah pertama, terus menggunakan pisau yang tajam ya dan bersih. Bersih di sini artinya kalau dia bekas menyembelih hewan yang lain harus dibersihkan dulu, dicuci dulu gitu ya menggunakan air. Kemudian memotong tepat di bawah leher yang memutus 3 saluran, yaitu urat nadi ya, saluran makanan, kerongkongan, dan saluran pernapasan ya. Itu yang harus terputus, tapi tidak sampai memutus sumsum tulang belakang, jadi tidak boleh juga dipenggal, ya. Kalau bisa hewan itu tetap kepalanya tidak terpisah, ya, tapi jelas terputus 3 saluran tadi. Tidak menggunakan benda lain yang tumpul ya, gigi, taring, kuku, tulang gitu ya, karena itu akan menyakiti hewannya ya, tidak bisa segera menyebabkan kematian kalau kita menggunakan benda yang tumpul kan. Tidak boleh, sengaja dicekik atau dipukul, ya. Darah keluar dengan sempurna, serta disunnahkan membaca takbir, sholawat, dan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Ini sunnah hukumnya. Jadi kalaupun tidak membaca takbir, sholawat, ya nggak apa-apa. Juga tidak menghadapkan hewan ke arah kiblat, masih sah penyembelihannya. Yang penting dia membaca basmalah dan memutus ketiga saluran tadi. Ya, memutus ketiga saluran tepat di bawah leher, yaitu saluran urat nadi, saluran makanan, dan saluran pernapasan. Dan sebisa mungkin menyembelih itu dengan waktu yang cepat gitu, jangan sampai diulang-ulang ya, motong sekali belum terputus, potong lagi, potong lagi, potong lagi. Nah, itu tidak, apa yang namanya itu, kurang, manusiawi lah gitu ya, karena hewan akan tersakiti kalau tidak menggunakan benda yang tajam gitu ya. Sorry. Itu beberapa tata cara penyembelihan hewan yang benar ya. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan ya, ukuran pisau untuk penyembelihan hewan itu biasanya masing-masing ada ukurannya. Jadi kalau untuk nyembelih sapi biasanya pakai pisau yang golok yang panjang gitu ya, karena diameter lehernya juga besar gitu kan. Kalau untuk kambing mungkin agak pendek sedikit ya, sekitar 20 senti.
Untuk sapi 30 cm. Nah, kalau untuk ayam mungkin bisa lebih kecil lagi gitu ya. Tergantung ukuran dari leher si hewannya. Tadi di sini tata cara penyembelihan itu kan pertama ada kulkum ya, saluran makanan, kemudian apa namanya itu, mesum ini untuk tenggorokan ya, mungkin saluran napas ya, dan nanti ada urat nadi. Urat nadi itu eh, ya ini ya mungkin apa namanya ya di antara ketiga saluran tadi ya. Nah, ketiganya itu harus putus, kecuali saraf tunjang ini ya, sumsum tulang belakang itu jangan terputus kalau bisa. Nah, hal-hal yang dilarang dalam penyembelihan hewan antara lain pertama menganiaya, memukul hewan, mematahkan lehernya, melemparkan ke tanah ya, sebelum penyembelihan. Kalau sudah penyembelihan ya boleh, kalau yang penting kan sudah putus ketiga salurannya. Membiarkan pisau mencapai sumsum tulang belakang atau memutus kepala hewan sampai terpisah gitu ya, terpenggal gitu. Ya, itu nggak boleh. Ya. Menguliti atau memotong bagian hewan ketika masih hewan itu belum benar-benar mati atau masih kejang-kejang. Kalau ayam itu biasanya dia butuh waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit ya untuk benar-benar mati. Tapi kalau kambing, sapi mungkin bisa jadi lebih ya, bisa sampai 3 menit sampai 5 menit gitu ya, dibiarkan dulu, jangan dikuliti. Nah, karena biasanya hewan itu membutuhkan waktu sampai dia benar-benar mati gitu kan setelah penyembelihan ya. Kita kadang sering melihat ya untuk jenis hewan ayam gitu yang biasanya setelah disembelih kadang-kadang langsung dilempar ke bak penampungan air panas gitu ya yang untuk menguliti bulunya. Itu tidak boleh kalau hewan itu belum benar-benar mati. Jadi harus dibiarkan dulu di tanah baru nanti dimasukkan ke dalam bak air panas ya. Memotong dengan pisau atau alat tumpul sehingga perlu diasah ya dalam penyembelihan itu sebaiknya kan pisaunya harus tajam. Yang terakhir membiarkan hewan lain yang masih hidup melihat penyembelihan. Ini juga tidak syar'i ya. Kalau bisa hewannya ya dihalangi dulu, ditutup oleh apa misalnya atau dipisahkan di ruangan yang berbeda. Jangan melihat proses penyembelihan secara langsung. Nah, biasanya kalau di RPH yang besar itu sapi itu biasanya dimasukkan dalam eh, tempat yang sempit ya, lorong gitu ya. Nanti satu persatu dia dilewatkan gitu ya. Sampai nanti di ujungnya itu nanti sebelum disembelih biasanya ada proses stunning dulu gitu ya. Jadi satu persatu dia masuk melalui saluran lorong ya. Uh, diarahkan menuju tempat penyembelihan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik kritis ya, atau halal control point ya. Titik kritis kehalalan untuk produksi RPH, produksi daging di RPH. Pertama yang menjadi titik kritisnya adalah apakah hewannya termasuk hewan yang halal ya. Kemudian yang kedua, apakah sebelum penyembelihan hewan di apa namanya itu eh, dilakukan pengkondisian itu eh, penanganan hewannya itu dilakukan sesuai dengan ketentuan ya animal welfare ya atau keserawan ya kesejahteraan hewan ya terpenuhi sebelum penyembelihan. Kemudian apakah dilakukan stunning, apakah disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam, apakah penyembelihannya, apakah slaughterman-nya itu penyembelihnya adalah muslim, apakah proses penyembelihannya memutus ketiga saluran tadi ya, apakah ada pembacaan doa, pembacaan basmalah gitu dalam proses penyembelihannya. Bagaimana penanganan pasca penyembelihannya ya, dan bagaimana proses packagingnya atau
pengemasan dan labeling. Ini kita lihat ya satu persatu titik kritisnya itu. Jadi yang HCP pertama, hal critical point pertama adalah hewan yang disembelih termasuk kategori hewan yang halal, ya. Seperti domba, kambing, ya, sapi, ya, banteng, itu juga boleh sebetulnya disembelih karena dia termasuk hewan yang halal, ya. Kerbau, ayam, itik, kalkun, burung puyuh, dan burung merpati. Semua kan hewan yang boleh disembelih. Nah, kalau babi, anjing, ya, babi hutan, celeng, ya, kucing, singa, kita beri burung burung elang, ya, beruang, burung bangkai, dan sejenisnya, itu tidak termasuk kategori yang halal untuk disembelih. Kemudian, ya, HCP yang kedua adalah bagaimana prosesi penyembelihan itu memastikan hewan diperlakukan secara manusiawi. Misalnya, kalau hewan itu diangkut menggunakan kendaraan dari tempat peternakan ke RPH itu, kan dipastikan ayam itu pasti dia stres selama perjalanan, bahkan kadang-kadang ada yang mati ya kalau dia terlalu lama. Jadi sebelum dia disembelih kalau bisa diistirahatkan dulu, ya, diistirahatkan dulu, kalau perlu dikasih minum gitu ya, sebelum penyembelihan itu sehingga hewannya tidak stres, ya. Kemudian sebaiknya tidak menggunakan pemingsanan atau sengatan listrik ya. Ini apa ada beberapa ketentuan dalam critical stunning yang masih diperbolehkan, tapi ya lebih baik lagi kalau langsung disembelih tanpa stunning gitu kan ya. Eee, Kemudian, nah kalau kita menggunakan pisau mekanik kadang-kadang kita harus pastikan ya, penyembelihannya itu sudah sesuai dengan ketentuan. Misalnya, eee, salurannya terputus dengan baik atau tidak gitu ya. Itu harus dilihat ya dalam cara-cara penyembelihan. Nah, kalau kita menggunakan pemingsanan dengan gas karbon dioksida, itu jelas tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu sama seperti meracuni atau menyiksa hewan sebelum disembelih. Ya, dia dipingsankan dengan cara dialiri gas karbon dioksida sehingga hewan itu jadi uh, tercekik lah gitu ya. Bukan tercekik, pingsan ya, karena dia tidak bisa menghirup oksigen. Nah, ini dalam penyembelihan menurut MUI proses stunning gas stunning itu tidak diperbolehkan ya. Jadi status hewannya menjadi tidak halal. Nah, kondisi yang umum terjadi di RPH, kadang kita melihat ribuan unggas itu dipotong setiap hari ya, bahkan mungkin malam itu target kadang-kadang di satu RPH itu dia harus motong lebih dari 1.000 ekor misalnya ya. Kalau penyembelihannya dilakukan secara manual ini kan sangat tidak efisien ya dan cukup merepotkan. Sehingga kadang di RPH itu dilakukan proses pemingsanan dengan menggunakan electrical stunning atau menggunakan tangki penangas listrik. Nah, eh, kemudian kadang dilakukan penyembelihan menggunakan pisau mekanik ya, pisau yang sekali putus, sekali potong gitu ya, tidak menggunakan pisau manual itu. Jadi setelah melewati mesin pemotong, ayam yang masih hidup itu kadang dimasukkan ke dalam tangki air panas. Udah menggunakan pisau mekanik, memutus salurannya tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya tidak semua saluran terputus, dimasukkan ke dalam bak air panas. Nah, ini hewan belum betul-betul mati, dia sudah dikondisikan dengan cara seperti yang tadi. Jadi ini jelas tidak memenuhi ketentuan syariat Islam. Ya. Nah, yang ketiga terkait dengan stunning tadi, apakah hewan itu mati karena sengatan listrik, ya, bukan karena penyembelihan. Nah, ini harus dipastikan, ya. Bagaimana kita memastikan stunning itu tidak menyebabkan kematian? Ya, kita sampling ya 1-2 hewan, kita lihat setelah dialiri listrik apakah dia masih hidup
atau pingsan saja gitu ya. Nah, lalu bagaimana penyembelihan dengan pisau mekanik tadi ya, atau pisau yang otomatis ya, pastikan penyembelihannya memutus 3 saluran tadi, gitu ya. Itu yang harus dicek pada saat, eee, audit di lapangan gitu ya. Yang keempat, oh ya, untuk yang stunning ini juga kita harus pastikan ya, bahwa hewan itu tidak menyebabkan cedera yang serius ya, terutama kalau kita menggunakan captive bolt ya, atau peluru karet. Jangan sampai pelurunya tidak tepat sasaran gitu ya, melenceng pada saat nembaknya sehingga terjadi, cedera yang serius atau mungkin kadang-kadang menyebabkan tulang kepalanya retak gitu ya, atau berdarah. Nah, ini termasuk kategori yang tidak syar'i ya, karena dia, menganiaya hewan. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan alat penyembelihannya ya. Pertama, pisaunya harus bersih, tajam ya, ukurannya proporsional dengan hewan yang akan disembelih. Terus pada saat menyembelih cukup sekali potong, jangan mengulang-ulang gitu ya, karena itu akan menganiaya hewan. Jadi satu kali sabetan langsung putus, langsung terputus 3 saluran gitu. Sehingga darah keluar dengan sempurna dan pisau tidak diasah di depan hewan yang lain. Kalau bisa ya sudah siaplah sebelum dilakukan penyembelihan. Nah, kemudian, tadi dari HCP keempat langsung ke-7 ya. Jadi kan yang, kelimanya kan penyembelihnya bagaimana ya, apakah dia muslim atau tidak. Kalau penyembelihnya bukan muslim, ya, tidak sah karena tidak ada bacaan basmalah di dalam. Nah, oleh karena itu maka profesi penyembelih sekarang yang untuk RPH-RPH halal, eee, cukup menjanjikan ya di luar negeri itu. Karena jumlah muslimnya tidak terlalu banyak ya, kadang apalagi kalau untuk menjadi profesi penyembelih itu tidak semua orang bisa menjadi, penyembelih hewan gitu ya. Maka, di negara-negara tertentu justru, mereka mengimpor atau mendatangkan para penyembelih itu dari luar, menggaji orang-orang, pendatang gitu ya, seperti dari Timur Tengah, dari India, Pakistan, untuk menjadi penyembelih ya. Seperti di Australia gitu. Mungkin ada orang Indonesia juga yang menjadi penyembelih di sana. Kemudian yang ketujuh, wajib membaca basmalah sebelum, eee, atau pada saat memotong si hewan tersebut ya. Boleh juga baca bismillah ya Allahu akbar ya, yang penting kan menyebut nama Allah ya. Kalau untuk pembacaan sholawat itu sunnah ya, dan menghadapkan hewan ke arah kiblat juga hukumnya sunnah. Nah, kemudian yang kedelapan, bagaimana dengan treatment pasca penyembelihan ya. Jadi setelah disembelih, hewan itu harus betul-betul mati. Dilarang menguliti, memotong bagian telinga, tanduk atau kaki atau kulit ya, sebelum hewan itu benar-benar mati. Sampai dicek ya, mungkin, postmortem atau antemortemnya itu sudah menunjukkan hewan itu sudah tidak bernyawa lagi. Bisa dilihat dari, pupil matanya, kemudian dari, jantungnya sudah tidak lagi bergerak ya, tidak mau memompa darah lagi, berarti itu sudah bisa eee, diolah lebih lanjut atau di-treatment lebih lanjut. Kemudian menggunakan alat yang tajam agar kualitas daging terjaga ya. Kalau perlu ya alatnya jangan digunakan untuk hewan yang tidak halal, kemudian nanti dipakai lagi untuk hewan yang halal, itu ya jelas tidak boleh ya. Karena itu jadi nanti menyebabkan dagingnya jadi tidak halal atau terkena najis, ya. Kemudian menggunakan wadah yang bersih dan tidak terkontaminasi oleh produk lain yang haram, gitu ya. Misalnya dicampurkan dengan daging babi, ya itu kan nggak boleh, ya. Nah, termasuk juga untuk proses packaging-nya, ya. Packaging dan labeling ini
perlu diperhatikan juga untuk produk daging, terutama daging impor, pastikan bahwa daging itu dikemas dalam wadah khusus yang terhindar dari kontaminasi, baik dari produk lain yang tidak halal ataupun zat yang berbahaya ya, selama proses pengangkutan, dan diberi label halal. Kalau perlu ada dokumen sertifikasi halal dari produk daging tersebut ketika dia akan dikirim ke suatu negara gitu ya. Misalnya daging dari luar negeri dikirim ke Indonesia, itu harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal. Kalau tidak ada ya ditolak nanti. Ya, kemudian produk halal harus disimpan secara terpisah selama proses pembekuan. Jadi chillernya ya freezernya itu harus khusus hanya digunakan untuk produk yang halal. Tidak dicampur baurkan dengan produk lain yang tidak jelas kehalalan. Yang ketiga, produk halal beku harus tetap terisolasi dari produk non halal kecuali dikemas dan disegel dengan benar. Ya, kalau dia sudah dikemas, disegel, tapi kalau ditempatkannya tetap dalam satu wadah dalam satu ruangan yang tertutup, walaupun dia disegel ya ada kemungkinan ya khawatir uapnya itu masuk ya dari yang tidak halal ke yang halal. Sebaiknya memang dedicated untuk produk halal saja, tidak dicampurkan dengan produk yang tidak halal. Dan yang keempat, produk harus dimuat secara terpisah ya. Dan pada saat pengangkutan menggunakan kontainer, ya tidak boleh digunakan untuk mengangkut daging lain yang tidak halal, ya dicampurkan dengan produk yang tidak halal. Nah, itu ada kemungkinan terkontaminasi. Sehingga perlu pengawasan ya dari inspektur musti. Kemudian produk yang halal harus ditempatkan di tempat atau di atas produk yang non halal untuk menghindari kemungkinan kontaminasi silang. Ini kalau memang sudah di packing dengan benar ya, tapi saya kira akan jauh lebih baik kalau itu tidak dicampurkan, tidak dipisahkan walaupun sudah di packing. Semua produk halal diangkut keluar harus disertai dengan sertifikat transfer untuk distribusi massal ya, ada sertifikat ekspor dan impor. Nah, ini contoh sertifikat produk daging impor ya. Di situ ada logo sertifikat halalnya dikeluarkan oleh IPANKA misalnya, ini contoh ya. Islamic Food and Nutrition Council of America ya. Ini majelis ulamanya Amerika ya untuk apa namanya itu pengiriman dokumen sertifikat halal misalnya ya. Made with JBH halal meat ya, dia katakan ini sudah memenuhi kriteria halal ya dan sudah di apa namanya itu dikasih label lah itunya oleh lembaga halal di sana. Nah, jadi untuk produk hewani itu ya tadi tata cara penyembelihannya harus benar ya, dan ada beberapa titik kritis yang harus dipastikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, terutama dalam proses penyembelihan dan pasca penyembelihannya. Ya. Kemudian produk yang berasal dari hewan dan turunannya itu bisa macam-macam tadi kan, ada tulang, kulit, ya, bulu, daging, lemak ya, jeroan, plasenta, kadang-kadang digunakan juga untuk produk kosmetik ya atau farmasi. Kemudian susu, telur, dan ikan, itu termasuk bahan-bahan hewan. Oke. Nah, tulang itu biasanya sebagai sumber gelatin ya. Kadang sering digunakan untuk mengekstrak bagian tulang lunaknya terutama ya, itu kan kaya akan kandungan kolagen ya, dan itu bisa dijadikan sebagai sumber gelatin. Selain kulit ya, gelatin itu bisa dihasilkan dari tulang hewan juga. Kemudian tulang bisa menghasilkan edible bone phosphat ya, penghasil senyawa fosfat, kemudian kalsium juga ya, itu dari tulang hewan ya, dan arang aktif atau bone charcoal yang diambil dari tulang. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan arang aktif, apakah dia berasal dari hewan atau dari tumbuhan. Ya, kalau dari tumbuhan kan biasanya dari arang kelapa ya.
Kemudian yang terkait dengan gelatin, ya apa sih gelatin itu? Gelatin adalah protein dari hasil hidrolisis kolagen yang secara alami kolagen terdapat dalam tulang atau kulit binatang. Fungsinya bisa sebagai pengemulsi, penstabil, ya, pembentuk busa, ya, foaming agent, ya, pelapis, emulsifier dan lain sebagainya. Kemudian edible bone phosphat itu kadang digunakan juga ya dalam produksi seperti misalnya pasta gigi ya tadi. Dan anti kempal ya. Anti kempal itu maksudnya supaya si adonan itu tidak memadat gitu ya. Maka kadang ditambahkan dengan edible bone phosphat. Arang aktif itu digunakan dalam industri minuman biasanya ya, sebagai penyerap kotoran atau penyaring kulit. Ini juga sebagai salah satu sumber gelatin. Ya, hati-hati ya kalau kita menggunakan gelatin, sumbernya dari mana kan. Dan kolagen dia sebagai produk bahan baku produk-produk kosmetika, biasanya untuk bahan uh, untuk bedak atau untuk anti aging gitu ya biasanya. Apa namanya itu, semacam lotion gitu ya, kadang-kadang menggunakan kolagen. Kemudian bulu rambut ya, bristle, hair atau feather itu artinya apa bedanya? Kalau bristle itu biasanya dari bulu domba, kalau hair itu dari rambut manusia, kalau feather itu dari bulu bulu angsa atau bulu ayam ya. Nah, itu sama-sama bisa menghasilkan asam amino, sistein dan fenilalanin ya, dari rambut ataupun dari bulu hewan. Dan sistein ini sering digunakan untuk pengembang roti ya, supaya dia lebih lembut, kadang-kadang ditambahkan dengan sistein. Fenilalanin sebagai penyusun aspartam. Aspartam itu adalah bahan manis buatan ya. Dan kadang bulu juga sering digunakan sebagai kuas untuk mengoles mentega atau apa, itu kadang-kadang menggunakan bulu hewan. Nah, untuk jaringan lemak, lemak ini yang sering digunakan antara lain adalah asam lemaknya, ya, juga gliserolnya, gliserol atau gliserin, itu kode number numbernya ya, numbernya itu E422 kalau dalam kode ingredient. Itu biasanya sering digunakan sebagai pelarut ya, humektan ya, dan apa namanya itu untuk flavoring agent juga sama ya. Eh, Biasanya fungsinya sebagai pengemulsi atau penstabil ya, itu biasanya menggunakan asam lemak E430 sampai E436 atau garam dari asam lemak, ester dari asam lemak E470 sampai E495. Itu biasanya menggunakan turunan dari asam lemak hewani atau nabati ya, sebagai pengemulsi, penstabil dan pengental ya. Ada juga kadang kita menggunakan magnesium stearat ya, garamnya dari asam stearat. Itu untuk anti kempal ya, untuk roti ataupun untuk adonan-adonan lain gitu ya, ditambahkan dengan magnesium stearat itu supaya dia lebih tercampur dengan merata lah gitu dalam adonan. Kemudian chicken fat ya, chicken fat ini yang sering digunakan seperti kaldu ayam, ya, kaldu sapi. Itu lemak yang sengaja memang dipisahkan. Kalau kita masak ayam kadang-kadang suka ada kaldunya ya. Nah, itu sering digunakan sebagai bahan seasoning atau flavor. Di sini ada daftar asam lemak dan turunannya ya, dari mulai E430 sampai E435 ya. Misalnya ada polyethylene stearat, polisorbitan monolaurat dan seterusnya, itu adalah turunan dari asam lemak dan sering digunakan sebagai ingredient untuk emulsifier ya biasanya. Twin 40, Twin 20 ya. Nama itunya ya, atau polisorbat gitu ya.
Itu nama lainnya ya untuk turunan-turunan dari asam lemak. Kemudian kalau garamnya tadi ada sodium atau potasium salt of fatty acid ya, monodiglycerida of fatty acid ya, E470, E471 sampai E481. Itu semua adalah turunan daripada asam lemak. Jadi kalau kita menemukan kode-kode ini di dalam produk makanan atau produk minuman, berarti dia sudah menggunakan turunan dari asam lemak ya. Tapi turunan asam lemaknya ini kan bisa asam lemak hewani atau bisa asam lemak nabati ya. Tidak selalu dari hewan. Nah, kemudian kalau untuk darahnya itu sering digunakan untuk pembuatan tepung plasma ya. Tepung plasma itu tepung yang digunakan ya untuk pembentukan gel pada produk daging ya. Jadi kadang-kadang supaya dagingnya itu memiliki tekstur yang lebih lembut, kadang-kadang ditambahkan dengan tepung plasma. Nah, tepung plasma ini bisa sebagai pengganti daripada tepung gandum dalam pembuatan roti, ya, atau pengganti albumin telur pada pembuatan cake. Tapi kalau di Indonesia sih jarang ya eh, kita membuat roti pakai tepung plasma gitu ya, biasanya pakai tepung gandum ya, tepung terigu. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada yang kadang digunakan eh, tepung plasma itu ya. Dan di Indonesia juga kita nggak tahu apakah ada penggunaan itu atau tidak. Kemudian konsentrat globin ya dari hemoglobinnya itu biasanya sering juga digunakan sebagai pengisi ya daging bebas lemak pada produk patty ya atau hamburger gitu ya. Itu sifat fungsionalnya mirip seperti protein kedelai ya, atau protein susu. Dia menjadi bahan pengisi lah ya dalam produk-produk patty. Kemudian fibrinogen itu sebagai pembentuk gel ya dari plasma darah juga itu ya, dan sering digunakan untuk media pertumbuhan mikroba ya, contohnya seperti blood agar. Nah, jadi ternyata darah juga bisa dimanfaatkan ya untuk kebutuhan produk-produk tertentu yang memang berbahan baku daging misalnya ya, dan sebagai pembentuk tepung plasma tadi. Jadi harus hati-hati nih kalau kita mengaudit perusahaan-perusahaan daging, ya harus dipastikan dia tidak menggunakan bahan turunan dari darah ya, baik itu tepung plasma, globin maupun fibrinogen. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini, kadang darah itu juga sering digunakan sebagai media pertumbuhan mikroba. Walaupun tidak digunakan darah secara langsung, tapi yang diambil adalah komponen mungkin sel darah merahnya atau plasma darahnya ya, yang digunakan untuk memproduksi misalnya baktopeptod dan sebagainya. Ya harus diperhatikan dari mana sumber asal media tersebut. Nah, untuk jeroan kadang sering digunakan juga untuk memproduksi hormon insulin ya, misalnya dari pankreas babi contohnya ya, kadang digunakan untuk memproduksi insulin. Kemudian renin dari lambung renet anak sapi ya. Kemudian amilase, lipase ya, kadang diambil juga dari tubuh hewan yang sudah mati ya. Tripsin, pepsin, taurin ya, diambil dari empedu. Termasuk plasenta digunakan juga sebagai bahan untuk kosmetik. Jadi bagian tubuh hewan ini banyak yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya dalam produk susu. Ya. Kita kadang suka melihat susu ini diolah menjadi bahan pembuatan keju ya. Keju kan bahan bakunya dari susu ya, susu sapi, susu kambing ya. Itu susu sapi itu diendapkan ya dengan menggunakan enzim penggumpal. Ya, enzim penggumpal itu biasanya berasal dari hewan, bisa juga dari mikroba atau dari tanaman. Nah, enzim itu yang sering digunakan di sini adalah rennet, ya, renin lah nama lainnya, sehingga menghasilkan produk keju.
Nah, selain produk keju, kita juga akan mendapatkan hasil samping whey. Whey itu adalah bagian yang tidak mengendap, yang bentuknya cair ya gitu ya, hasil samping dari pembuatan keju. Nah, ini kadang sering digunakan untuk mengambil mineral dan laktosa. Laktosa itu gula yang terdapat di dalam produk susu ya, laktosa. Bisa diperoleh dari whey. Nah, kalau kita misalnya memproduksi laktosanya itu menggunakan rennet dari pankreas babi misalnya ya, enzim untuk mengendapkan susunya itu dari pankreas babi, maka si status whey-nya atau status kejunya menjadi tidak halal karena dia bersentuhan dengan barang yang haram gitu. Walaupun itu hanya sebagai bahan penolong, ya enzim itu kan hanya untuk mengumpalkan saja. Tapi di situ terjadi persentuhan langsung antara bahan baku dengan susunya dengan tadi enzimnya, nah itu menyebabkan produk itu menjadi tidak halal. Termasuk juga produk turunannya, ya kasein, laktosa, ya mineral. Itu jadi kalau dia hasilkan dari enzim rennet dan rennetnya berasal dari hewan yang haram, maka status produk akhirnya menjadi tidak halal. Nah, telur ya kadang sering diolah juga ya menjadi makanan-makanan olahan ya seperti tepung telur gitu ya sering tepung telur ini digunakan untuk apa namanya itu pembuatan mie kadang ya untuk roti juga diambil dari putih telur ya kemudian dikeringkan ya ditambahkan enzim glukosoksidase untuk mencegah browning gitu ya. Nah, kalau telurnya diolah, kita harus lihat ya proses pengolahannya bagaimana. Apakah ada penambahan bahan lain yang tidak halal atau tidak. Untuk produk olahan telur kan bisa ya sebagian besar kebanyakan kan dipakai untuk bahan baku pembuatan kue gitu ya. Industri ini kemudian juga mungkin untuk apa namanya itu bakery ya, roti dan sebagainya. Eh, Contoh produk olahan ikan, selain telur ada produk olahan ikan ya atau udang. Biasanya kalau produk olahan itu bentuknya ya bakso, abon ya, nugget, dan juga bisa dibuat menjadi tepung, ya, tepung shrimp powder atau fish powder itu yang digunakan untuk bahan seasoning ya, misalnya untuk aroma-aroma uh, apa namanya itu uh, ya untuk makanan-makanan inilah makanan-makanan seperti mungkin Indomie atau apa mie instan gitu ya itu kadang-kadang menambahkan bahan seasoningnya itu dari ekstrak bahan hewani. Nah untuk uh, bahan seasoning ini kadang yang perlu dikritisi adalah bahan aditif dan gelatinnya ya seperti misalnya MSG juga ya. Karena di situ kita bisa melihat dia termasuk bahan mikrobial, maka kita harus pastikan proses fermentasinya tidak terkontaminasi oleh bahan yang haram. Itu untuk produk olahan ikan. Ya. Nah, selanjutnya setelah bahan hewani kita masuk ke pengetahuan bahan nabati. Apa sih bahan nabati itu? Ya, bahan nabati adalah bahan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian eh, apa itu namanya itu ya seperti bumbu masak lah gitu ya yang diperoleh langsung dari eh, rimpang, umbi-umbian gitu itu termasuk bahan nabati lah ya. Nah, bahan nabati ini pada umumnya dia termasuk kategori yang tidak kritis kalau tidak ada pengolahan. Contohnya ya sayur-sayuran segar, buah-buahan segar itu kan tidak ada kritis ya.
kecuali yang memang dia kategorinya termasuk yang bisa memabukkan gitu ya, seperti, apa, ganja gitu ya, heroin. Nah, itu kan dari bahan nabati juga ya, dari tanaman, kokain misalnya, itu tidak boleh ya. Eee, Selama tidak memabukkan berarti dia termasuk bahan yang tidak kritis. Yang kedua, kalau ada pengolahan, kita lihat pengolahannya bagaimana. Oh, ada kultivasi mikrobial atau tidak? Kultivasi artinya dia difermentasi atau tidak. Oh, ada fermentasi, misalnya teh, ya difermentasi jadi teh kombucha. Nah, itu kan ada proses fermentasi mikrobial. Nah, atau misalnya air perasan anggur difermentasi menggunakan ragi hamir ya. Oh, berarti dia jadi titik kritis karena dia bisa menjadi menjadi produk Homer gitu ya. Kalau misalnya buah-buahan yang apa, tidak difermentasi, itu tidak kritis gitu ya. Tapi kadang-kadang buah-buahan juga kalau misalnya dia dibuat produk jus gitu ya, kalau lebih dari 3 hari kadang-kadang kan sudah ada buihnya, sudah ada, kemungkinan itu ada produk alkohol, maka itu harus dipastikan, apa namanya itu, kadar alkoholnya ya, seperti ya ya produk-produk jus gitu ya, jus buah-buahan, itu harus ditelusuri, apa, kadar alkoholnya gimana gitu ya. Kemudian ada bahan penolong atau tidak di situ. Kalau ada bahan tambahan atau bahan penolong, kita pastikan dia bahannya termasuk kategori bahan yang kritis atau tidak. Ya, bahan tambahannya. Misalnya dalam produk eh, olahan jus ya, ada tambahan gula, misalnya ada tambahan pengawet, ada pemanis dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk bahan yang berasal dari tanaman itu pada dasarnya semuanya halal. Ya. Bila diproses dengan menggunakan eh, kalau dia tidak diproses di bahan nabati segar gitu ya. Tapi bila diproses dengan menggunakan bahan aditif, bahan tambahan atau bahan penolong yang tidak halal, maka seharusnya menjadi tidak halal. Dan bahan tersebut tidak termasuk kategori bahan yang memabukkan tadi ya. Nah, di sini ada beberapa contoh produk olahan dari bahan nabati ya. Antara lain dried produk gitu ya, produk yang dikeringkan ya, seperti apa kismis gitu ya, buah-buahan yang dikeringkan ya. Tepung terigu ya, tepung terigu itu ya dari gandum ya, diolah menjadi tepung gandum. Kemudian oleoresin itu adalah eh, bahan-bahan apa rempah-rempah yang dibikin seperti bumbu apa sambal ya, atau ya apa bukan sambal sih ya, sorry, cabai kering gitu ya misalnya ya, terus atau yang dia menjadi minyak yang sering digunakan untuk seasoning gitu ya, itu kadang dia menggunakan oleoresin. Kemudian ada emulsifier, tadi ada lecithin ya, ada monogliserida asam lemak, ada hydrolyzed vegetable protein dari tumbuh-tumbuhan yang dihidrolisis ya. Misalnya seperti eh, hidrolisat kedelai ya, isolat kedelai yang dihidrolisis gitu ya. Kemudian ada minyak minyak nabati seperti minyak goreng, margarin, gula dari gula tebu ya, gula merah dari nira kelapa, dan pewarna. Pewarna itu kan bisa dari pewarna alami ya, seperti pandan gitu ya, itu kan dari apa tanaman ya. Kemudian kunyit ya, selai ya, selai itu dari nanas misalnya, dari blueberry, manisan ya, buah-buahan, asinan, sari buah, konsentrat ya, buah-buahan yang dikalengkan, saus, pati dan turunan. Kalau pati kan biasanya dari tapioka ya, dari tepung apa, dari singkong ataupun dari, apa namanya itu,
Ada juga yang dari sagu ya, dari sagu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dry product? Dry product itu adalah produk yang berasal dari sayur-sayuran atau buah-buahan atau spices yang dikeringkan ya atau diproses dan dipotong-potong kecil lalu dikeringkan. Kadang ditambahkan zat pengisi seperti maltodextrin dan laktosa. Atau bisa juga menggunakan dilapisi dengan minyak nabati ya pada produk bisnis. Titik kritisnya di dried produk ini apa sih? Ya di situ ada penambahan laktosa misalnya ya sebagai bahan pemanisnya. Ya dari mana sumber laktosanya? Dari susu yang diendapkan ya kan. Bagaimana proses pengendapannya gitu ya. Laktosa itu termasuk bahan yang kritis karena dia ada proses pemisahan dari produk susunya. Pada saat pemisahan itu dia menggunakan enzim atau bagaimana gitu. Kalau enzimnya berasal dari hewan yang tidak halal maka jadi titik kritis. Laktosa perlu dicek ya bahan penggumpal dalam pemisahnya tadi, misalnya enzimnya ya. Kemudian minyak nabati juga menjadi titik kritis. Minyak nabati itu walaupun diolah dari apa namanya itu kelapa sawit, kan kita nggak tahu dalam proses pengolahan ada proses penyaringan untuk proses bleachingnya, pemucatannya itu kadang dia menggunakan juga karbon aktif. Nah, karbon aktifnya berasal dari mana? Apakah dari hewan, apa dari tumbuhan? Itu menjadi titik kritis. Kemudian tepung terigu. Tepung terigu ini sekilas dia kan memang bahan nabati yang hanya diolah dengan cara eh, me, apa namanya itu menggiling ya gandum itu menjadi tepung kan gitu ya. Tapi kita harus lihat sekarang ini sebagian tepung terigu itu biasanya sudah diperkaya dengan berbagai vitamin, ditambahkan dengan vitamin B ya, asam folat dan sebagainya. Nah, yang disebut sebagai fortifikan ya, tepung terigu yang difortifikasi. Perlu ditelusuri ya. Eh, Sumber asal bahannya itu apakah dia berasal dari bahan nabati. Maksudnya si vitaminnya ya, berasal dari bahan nabati vitaminnya, dari bahan hewani atau bahan mikrobial gitu ya. Eh, Kalau bahan mikrobial berarti kan dia diproduksi secara fermentasi. Perlu dicek proses fermentasinya menggunakan media yang bagaimana gitu ya. Jadi vitamin walaupun berasal dari bahan tumbuhan, kalau dia difermentasi ya menjadi bahan mikrobial, jadi harus dicek medianya. Media produksinya apakah dia bercampur dengan bahan alam atau tidak. Dan kadang-kadang vitamin itu juga sering menggunakan bahan gelatin sebagai bahan pelapis ya atau coating agent. Nah, gelatin yang harus kita periksa, dia berasal dari hewan yang halal atau tidak. Itu titik kritis dari tepung terigu. Kemudian untuk emulsifier ya, titik kritisnya misalnya soya lecithin. Lecithin itu kan jelas dia berasal dari kedelai, namanya juga soya. Kedelai kan sudah jelas halal ya. Tapi perlu dicermati di situ, apakah ada bahan tambahan nggak dalam proses pengolahannya. Misalnya, ada penambahan enzim nggak untuk eh, menghidrolisis si minyak kedelainya tadi, ya dalam proses produksinya, apakah dia menggunakan enzim dari hewan atau dari mikroba? Bagaimana dengan kalau dari mikrobial itu titik kritisnya biasanya di medianya, ya media produksinya. Jadi walaupun soya lecithin itu adalah bahan nabati, tapi dia kadang-kadang dalam proses produksinya dihidrolisis menggunakan enzim ya untuk mendapatkan soya lecithin itu. Maka kita harus pastikan enzim penghidrolisisnya itu berasal dari mana. Itu yang penting ya, sumbernya harus jelas. Nah, lalu ada yang berikutnya adalah hydrolyzable protein atau hydrolyzable vegetable protein. Titik kritisnya ada di bahan penghidrolisis sama ya, karena dia kan dihidrolisis menggunakan enzim. Jadi lihat titik kritisnya, walaupun dia berasal dari nabati, tapi kita lihat titik kritisnya apakah dia menggunakan enzim dari sumber yang hewani atau tidak, gitu ya.
uh, ataupun dari bahan mikrobial misalnya enzimnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan cara memproduksi enzimnya seperti apa. Vegetable oil ya di luar negeri kadang-kadang sering ditambahkan juga dengan minyak hewani, misalnya dengan menggunakan lemak babi berapa persen. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kadang dicampurkan dengan lemak hewani dalam produk margarin, dalam produk minyak jagung, minyak kedelai, minyak kelapa sawit, dan lain. Tapi kalau di Indonesia sih biasanya tidak dicampur ya. Kalau minyak minyak goreng ya minyak goreng aja, tidak ada bahan hewaninya kecuali kalau dia sudah dalam bentuk seasoning ya, seperti yang ada di dalam bumbu-bumbu mie instan itu yang minyaknya itu belum tentu dia minyak dari vegetable oil, tapi mungkin juga dicampur dengan bahan yang lain gitu ya. Kemudian kalau vegetable oil titik kritisnya tadi dalam proses penyaringan ya atau pemucatannya. Kadang ada minyak yang kadang dia bening banget sampai seperti mirip air gitu ya. Karena di situ ada 2 kali proses pemucatan atau penghilangan warna si apa namanya itu eh, karotennya mungkin ya, jadi warnanya mendekati warna air gitu. Nah, itu biasanya kadang-kadang si zat pewarnanya itu ditangkap, diikat oleh karbon aktif ya sebagai zat untuk pemucatan sehingga minyaknya itu lebih jernih ya untuk mendapatkan minyak yang lebih cerah gitu ya. Warnanya itu kadang-kadang ditambahkan dengan karbon aktif. Nah, karbon aktif bisa berasal dari tulang hewan. Ya. Jadi minyak nabati termasuk margarin, nah, itu juga kadang-kadang eh, apa ya ada bahan pengemulsinya gitu ya, pengemulsinya termasuk ke dalam itu apakah ada kandungan lemaknya atau sebenarnya lemaknya itu lemak nabati atau lemak hewani kan itu ya. Kemudian margarin sebagai flavor kadang-kadang digunakan juga ya untuk aroma tertentu dalam makanan. Uh, Vitaminnya ya ya kalau margarin kadang-kadang kan ada aroma yang khas gitu ya. Tapi kadang-kadang ditambahkan dengan vitamin dan pewarna gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau pewarna alami jenis pelarut yang digunakannya untuk mengekstrak pewarna itu biasanya menggunakan bahan apa? Kalau dia menggunakan etanol, apakah etanolnya berasal dari homer atau bukan? Gula itu titik kritisnya ada di arang aktif ya. Dia digunakan proses refining gitu ya. Untuk memproduksi gula itu kan dia di kristalisasi gitu ya si gulanya, kemudian nanti dimurnikan dengan menggunakan arang aktif. Jadi di sini titik kritisnya adalah penggunaan arang aktif. Kemudian resin yang sering digunakan untuk proses penyaringan ya kadang-kadang juga ada yang menggunakan bahan gelatin ya untuk coating agent. Nah, kemudian bahan pewarna ya, kalau yang berasal dari tanaman, contohnya tadi ada klorofil, ada kalau di kunyit itu kan ada senyawa apa tuh yang kurkumin lah ya, yang sering digunakan untuk bahan pewarna. Itu titik kritisnya adalah kalau dia pewarna alami, ya pelarutnya yang digunakan apakah hanya menggunakan air saja. Kalau air saja berarti kan aman, ya. Nggak perlu ada ya, klarifikasi lebih lanjut. Tapi kalau menggunakan eh, misalnya ada bahan pengemulsi atau ada bahan pelapisnya, ya, sehingga supaya dia tidak mudah teroksidasi, apakah ada penambahan bahan lain atau tidak di dalam pewarna tersebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Manisan buah-buahan ya itu juga mengandung titik kritis karena dia ada gula, ada penambahan gula ya dan pewarna. Gula tadi kan titik kritisnya di eh, apa? Karbon aktifnya ya dalam proses refiningnya bagaimana. Proses penjernihan gula itu menggunakan karbon aktif dari mana. Pewarna juga tadi kan pelarutnya, apakah ada emulsifier, apakah ada coating agentnya dan seterusnya. Flavor juga itu perlu dicek ya komponen pembuatannya dalam pembuatan flavor itu menggunakan pelarut apa gitu.
Untuk sari buah ya, seperti yang sering kita beli yaitu di, supermarket ya, kadang-kadang di situ kan ada enzim pektinase ya, untuk ada juga penambahan CMC ya, gam santan, ini kan, dari produk mikroba ya biasanya. Kemudian pektinase itu untuk supaya dia tidak keruh ya, supaya lebih cerah gitu warnanya, kadang ditambahkan enzim pektinase. Enzim pektinasenya dari mana? Kemudian gelatin ya untuk penstabil ya, kadang-kadang ditambahkan juga gelatin untuk menjernihkan, kemudian vitamin C juga untuk meningkatkan, eee, kadar vitaminnya ya, itu harus dilihat ya, sumber asalnya dari mana gitu. Nah itu untuk, eee, bahan sari buah atau konsentrat. Oke, untuk produk saus ya, saus tomat, saus cabe, itu kalau dalam pembuatannya kan tidak murni dia dari tomat dan cabai saja, tapi kadang-kadang ada penambahan MSG, ada penambahan gula, ada penambahan tepung ya, tepung tapioka, tes ya, asam asetat, MSG, preservatif ya, eee, maksudnya bahan pengawetnya juga kadang-kadang ada di situ ya. Jadi, saus ini walaupun bahan nabati dia juga ada titik kritisnya. Titik kritisnya ada di mana? Ada di gula dan MSG. Nah, kemudian kelompok, pati ya, tepung tapioka ya, yang sering digunakan itu biasanya dari bahan, bakunya adalah dari singkong ya, yang digiling kemudian nanti diperas itunya ya, airnya, kemudian nanti diendapkan sehingga menghasilkan tepung tapioka. Kalau tepung tapiokanya sendiri sebetulnya itu halal ya, kecuali kalau dia ada proses pengolahan lebih lanjut seperti mockup ya, tepung tapioka yang difermentasi, nah itu, harus disertifikasi halal karena dia tidak termasuk bahan yang kritis ya. Tapi kalau patinya saja dia termasuk bahan yang positive list, kecuali turunannya. Nah, pati kan turunannya kan bisa, jadi maltodextrin ya kalau dihidrolisis, bisa jadi glukosa, fruktosa, corn syrup ya kalau dari, tepung jagung ya. Titik kritisnya ada di sumber enzim. Enzim yang digunakan sebagai bahan penghidrolisis dan bahan penolong dalam proses pengolahan, ya. Ada kadang-kadang menggunakan resin penukar ion, ada juga menggunakan arang aktif di sini ya, untuk memproduksi, terutama untuk, pembuatan sirup ya, misalnya di sini ada aktifnya, ya. Kemudian tepung mocap juga ya, tepung mocap itu kan hasil dari modifikasi tepung pati yang difermentasi menggunakan mikroba. Nah, sumber asal mikrobanya dari mana, kemudian medianya bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Jadi titik kritis dalam produk nabati adalah dalam bahan tambahan dan bahan penolongnya biasanya. Kalau bahan utamanya kan semua produk nabati itu halal kecuali yang memabukkan ya. Baik, eee, saya kira itu mungkin untuk penjelasan tentang titik kritis bahan hewani dan bahan nabati ya. Eee, Minggu depan kita lanjutkan ke titik kritis bahan mikrobial ya, dan bahannya lain-lain. Sebelum kita akhiri mungkin, eee, ada pertanyaan silakan terkait dengan identifikasi titik kritis bahan hewani dan bahan nabati. Silakan kalau ada mau bertanya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ini siapa? Ahel, Rahel. Ya, Rahel silakan. izin bertanya. Tadi kan ada pada zat pelapis ya, Pak. Ada Ya, kasus beberapa tahun lalu tentang pelapis lilin pada buah apel. ya, Nah, itu kan masuk kategori yang tidak aman untuk kesehatan ya, Pak. ya. Pertanyaan saya, apakah ada pelapis yang aman digunakan sebagai bahan pembuatan suatu produk? Misalnya produk mie gitu, Pak. Ada zat kimianya nggak, Pak, misalnya? Iya, baik. Eh, Dalam pembuatan produk tertentu terkadang digunakan,
coating agent ya, seperti tadi pada produk vitamin kadang ditambahkan gelatin untuk mempertahankan supaya vitamin tersebut tidak mudah teroksidasi. Atau kalau dalam buah-buahan kadang dilapisi dengan lapisan lilin ya, atau apa zat-zat tertentu yang memang memiliki sifat menahan penguapan air sehingga si buah-buahan tersebut tidak mudah rusak atau tidak cepat membusuk gitu ya. Nah, bahan apa sebetulnya yang sering ditambahkan untuk pelapis pada produk buah-buahan? Itu sebetulnya sering digunakan lapisan lilin yang diperoleh dari eh, apa namanya itu, lapisan lilin yang sering digunakan oleh lebah yang ada untuk memproduksi madu. Itu kan kadang-kadang suka ada eh, sisanya, yaitu sisa dari produksi madu itu kan ada lapisan lilinnya. Nah, lapisan lilin yang diambil dari lebah itu adalah lapisan lilin yang banyak mengandung senyawa apa namanya itu, miristil palmitat atau apa ya, turunan daripada alkohol rantai panjang yang itu sebetulnya dia sangat aman ya untuk dikonsumsi karena dia berasal dari bahan bahan natural ya, bahan hewani yang tidak menggunakan bahan kimiawi di situ. Jadi sebetulnya kan si buah sendiri itu punya lapisan lilin ya sebetulnya ya, secara alamiah itu dia ada pelapisnya, tapi dia ada masa ininya juga, pelapisnya itu tidak tahan lama gitu ya. Karena makanya yang membuat bahan itu lebih mengkilat itu biasanya karena ada lapisan lilinnya di bagian luar. Nah, biasanya si buah-buahan itu dicelupkan ke dalam lapisan lilin tadi dan kemudian nanti dikeringkan. Kalau sumber bahan pelapisnya dari bahan natural yang alami seperti di beef beeswax ya, dari lebah gitu, itu tidak bermasalah sebetulnya, nggak ada sifat yang dikhawatirkan ya. Tapi kadang-kadang ada juga bahan pelapis dari bahan sintetik yang mungkin diproduksi menggunakan polimer ya, seperti mirip bahan plastik gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya berbahaya untuk dikonsumsi kalau memang itu bahannya dari bahan sintetik, bukan bahan natural gitu ya. Uh, Biasanya bahan-bahan buah-buahan impor itu sering menggunakan lapisan lilin gitu. Lapisan lilin yang bisa mempertahankan daya simpannya. Begitu ya. Jadi coating agent itu bisa dari bahan natural, bisa juga dari bahan sintetik. Demikian. Gimana? Apakah cukup jelas? Masih ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, silakan. Ada nggak sih, Pak, jenis lilin yang aman digunakan gitu, Pak, untuk Ya, di bahan makanan? tadi kan saya sudah bilang, beeswax itu yang paling aman. Lapisan lilin yang diproduksi dari lebah yang sering digunakan untuk memproduksi madu, itu kan ada yang putihnya. Rumahnya itu yang sering digunakan untuk bahan pembuatan lilin. Kamu pernah lihat ini nggak, sarang lebah? Pernah, Pak. Yang putihnya itu apa itu isinya? Itu lapisan Tulisnya, lilin. oh itu lapisan lilin. Ya, Oh, itu yang paling mudah untuk digunakan. Tapi kan ya, sarang lebah juga mungkin tidak terlalu banyak ya orang memproduksi gitu. Kadang-kadang ya, ya kalau yang mau aman ya itu. Tapi ya kadang dipakai juga bahan sintetik gitu ya. kalau lilin yang namanya lilin kandelila, Nah, lilin kalau alba itu lilin aman itu nggak, juga Pak? kadang-kadang ada yang menggunakan parafin ya. Sorry, parafin itu lapisan yang sering digunakan sebagai bahan pelapis untuk kalau kita di lab kadang kita menggunakan lilin ya. Itu lapisan lilin juga. Itu diambil dari bumi. Paslin itu. Lilin juga sebenarnya kan ya, tidak dia turunan dari minyak bumi ya. Tapi yang sering kita pakai untuk
bahan kosmetik itu kan bahan pelapisnya. Nah, itu diambil dari minyak bumi biasanya. Jadi kalau yang tidak aman biasanya adalah bahan yang diproduksi dari uh, bahan kimiawi tertentu yang memang itu dihasilkan melalui proses polimerisasi biasanya. Nah, itu kadang-kadang ada yang tidak aman dari sisi bahan kimianya gitu ya. Mungkin di situ ada residu yang bisa bersifat racun dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, oke. Masih ada lagi yang lain, silakan. Ya, jadi nanti untuk kelompok 1-2 saya minta kalian untuk mencari beberapa contoh produk yang ada di pasaran. Untuk kelompok 1 adalah produk yang menggunakan bahan utama hewani ya. Contohnya seperti sosis, nugget, abon, atau apalagi ya, bahan-bahan yang utamanya dari bahan hewani itu jadikan sebagai bahan untuk presentasi tentang identifikasi titik kritisnya. Kemudian untuk kelompok 2 saya minta mencari contoh produk produk dari nabati seperti ada contohnya saus, misalnya tepung ya, kemudian ada kari buah contohnya. Ini bahan-bahan nabati ya yang diolah dengan penambahan bahan tambah pangan. Silakan nanti Anda cari ya informasi tentang cara pembuatan produk tersebut. Kalau perlu ditampilkan videonya, kemudian komposisi bahannya apa saja, cara pembuatannya bagaimana, dan titik kritisnya itu ada di mana saja. Dalam produk tersebut kira-kira apa yang menjadi titik kritis dari bahan apa yang digunakan maupun proses produksinya. Itu dipresentasikan 2 minggu ke depan. Jadi 2 minggu dari hari ini. Kalau minggu depan kita masih membahas identifikasi titik kritis bahan mikrobial dan bahan lain-lain atau bahan sintetik dan campuran. Ya. Untuk kelompok 1-2 Anda bisa mencari contoh jenis produk-produk yang bisa dipresentasikan dari hari ini ya untuk produk hewani dan produk nabati. Kelompok 2 produk nabati. Nah, untuk yang lainnya tugas individu seperti biasa Anda membuat resume ya. Semuanya ini untuk tugas individu semuanya membuat resume tentang identifikasi titik kritis hewani dan nabati untuk yang pertemuan hari ini. Demikian, apakah sudah cukup jelas apa yang harus dikerjakan, terutama tugas individu dan tugas kelompok? Halo, tidak ada jawaban ini. Dianggap cukup jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Baik, kalau begitu sampai bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.